Suatu hari, Pak Sudirman geram mengenai perlakuan orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda tersebut memperlakukan rakyat Indonesia dengan semena-mena. Banyak korban yang berjatuhan. Hal ini membuat Pak Sudirman naik darah. Terlihat Pak Sudirman berjalan bolak-balik di depan rumahnya. Walah Pak, kenapa mendadak banjir gitu? Saya bingung. Bagaimana nasib rakyat Indonesia saat ini? Tenangkanlah pikiranmu Pak, hal ini tidak akan menyelesaikan masalah. Bagaimana saya bisa tenang kalau rakyat Indonesia saja banyak yang menderita kelaparan di sana? Pak, ibu punya sedikit perhiasan untuk dijual dan uangnya bisa digunakan untuk membeli makanan untuk rakyat Indonesia yang kelaparan di sana. Terima kasih Bu, semoga niat baik Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, ternyata Pak Sudirman mengidap penyakit paru-paru yang sangat parah. Paru-paru yang berfungsi dengan baik hanya sebelahnya saja. Pak, sepertinya Bapak harus istirahat. Kondisi Bapak semakin mengkhawatirkan. Tidak Bu, sebagai seorang pemimpin saya harus bisa memandu prajurit-prajurit saya. Tapi Pak, tenang saja Bu, saya kan baik-baik saja, percayalah. Pak Sudirman berangkat untuk memimpin prajuritnya. Saat ibu kota Indonesia berada di Yogyakarta, Pak Sudirman semakin bersemangat melanjutkan perjuangan sampai seluruh tentara Belanda benar-benar hengkang dari tanah air Indonesia. Dan pada saat itu pun terjadi agresi militer Belanda II. Ampun Tuhan. Serahkan senjata kalian atau kalian yang akan saya bunuh. Kami tidak punya Tuhan. Ampun Tuhan. Bohong. Di sisi lain, di Kesultanan Yogyakarta, terlihat Sri Sultan Hamengkubuwono IX sedang duduk menunggu Kolonel Gatot Subroto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Kolonel Gatot Subroto, saya perintahkan Anda untuk menulis surat untuk Pak Dirman agar beliau berhenti dulu untuk bergerilya untuk mengistirahatkan tubuhnya yang sedang sakit parah. Siap Pak, saya akan mengirimkan surat ini ke Pak Sudirman. Terima kasih. Sama-sama. Kolonel Gatot Subroto mengirimkan prajurit untuk memberikan surat itu kepada Pak Sudirman. Pak Dirman akhirnya luluh. Beliau bersiap-siap berangkat ke Yogyakarta untuk menemui Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Akhirnya Pak Sudirman membaca surat dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Cuplikan surat. Ini bukan supaya kita mati konyol, tetapi supaya cita-cita adik tercapai. Meskipun buah-buahnya kita tidak turut memetik, melihat pohonnya subur, kita merasa gembira dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Lapor Pak, persediaan makanan kita habis dan obat-obatan juga menipis. Saya pikir hal itu tidak akan membuat semangat kita luntur. Kita pasti bisa melewati semua hal itu. Siap Pak. Akhirnya, berkat kegigihan Pak Sudirman dan prajurit-prajuritnya, Yogyakarta berhasil direbut kembali dari tangan Belanda. Puncaknya tidak lama berselang Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Alhamdulillah Pak, berkat kegigihan Bapak dan para prajurit lainnya, Indonesia tak bisa mencapai kemerdekaan. Iya Bu, alhamdulillah. Saya mau berbaring sebentar di kamar. Tiba-tiba ketika istri Pak Dirman menggerakkan tubuh Pak Dirman, terasa tubuhnya sangat dingin sehingga istrinya panik. Di rumah, Pak Dirman berbaring di tempat tidur. Ternyata Pak Dirman telah menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau wafat berselang 1 bulan setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia.